Dikisahkan, ada sebuah desa yang memiliki tanah yang amat subur dan hasil panen yang selalu melimpah ruah. Namun, penduduknya suka melakukan kemaksiatan, dan hal ini berlangsung terus-menerus. Sampai pada malam di tanggal 17 April tahun 1955. Tiba-tiba peristiwa aneh di luar nalar manusia terjadi di malam itu. Seluruh warga desa tewas diterjang puncak sebuah gunung, dan kisah ini berasal dari Indonesia. Ini adalah kisah desa Legetang, desa yang lenyap dalam waktu semalam. Dan inilah kisah selengkapnya. Pada suatu hari, warga melihat banyak sekali binatang liar yang berkeliaran di jalan-jalan desa. Ada monyet, ular, babi hutan dan masih banyak lagi. Setelah dicari tahu, ternyata binatang-binatang itu berasal dari puncak gunung bernama Gunung Pengamun-Amun. Gunung ini berada cukup jauh dari desa Legetang. Akhirnya warga desa Legetang bermusyawarah untuk membahas peristiwa yang tak biasa ini. Mereka pun menyimpulkan mengapa binatang-binatang itu turun gunung. Itu dikarenakan akan terjadi musibah besar. Akhirnya warga desa Legetang memutuskan untuk gotong royong, kerja bakti membuat parit di lembah gunung, karena mereka berpikir mungkin akan terjadi tanah longsor, dan berangkatlah mereka ke lembah gunung. Jarak antara desa Legetang dan Gunung Pengamun-Amun itu cukup jauh, karena dipisahkan oleh perkebunan warga dan juga lembah, maka dibuatlah parit itu beramai-ramai dengan maksud antisipasi bencana alam. Legetang adalah sebuah desa yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini punya potensi tanah yang subur dibanding desa-desa yang lain di sekitarnya. Jika umpama ada yang menanam singkong di desa lain bisa tumbuh sebesar lengan, kalau di desa Legetang singkong itu bisa tumbuh sebesar betis atau bahkan paha orang dewasa. Sungguh luar biasa, Allah memberikan keberkahan untuk desa ini. Kita kembali lagi ke cerita. Perlu kalian ketahui, orang-orang di desa ini hidup dalam kemakmuran, hanya sedikit saja orang miskin di desa ini. Ada banyak saudagar-saudagar kaya di sini. Mereka sering menggelar pesta, menghambur-hamburkan uangnya untuk hiburan. Saat malam, sering diadakan kesenian lengger, hal ini berujung tindak asusila. Setiap malam mereka sering melakukan kemaksiatan, berjudi, mabuk-mabukan, dan seks bebas. Dan hal ini rutin mereka lakukan. Orang-orang desa yang tidak ikut dalam kemaksiatan terkesan membiarkan saja. Seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Ada sumber yang mengatakan tingkat kemaksiatan di desa ini sudah melampaui batas. Bahkan, ada anak yang bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Suara gamelan, orang-orang yang mengobrol dengan suara kencang, dan orang tertawa terbahak-bahak, terdengar di setiap malam. Tiba-tiba, di suatu malam tanggal 17 April tahun 1955, terjadi hujan badai yang sangat lebat, sampai orang-orang takut untuk keluar rumah. Petir yang menyambar, menggelegar di atas langit yang gelap. Lalu terdengar suara seperti ledakan yang sangat kencang. Suara ledakan itu bahkan terdengar sampai desa-desa di sekitarnya. Namun, warga desa sekitar pada waktu itu takut untuk mencari tahu ada apa di balik suara ledakan yang dahsyat itu. Mereka tetap di dalam rumah hingga pagi menjelang. Esok paginya, setelah badai di malam itu reda, warga desa sekitar Legetang melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka ada yang mencari rumput untuk pakan ternak, jauh sampai ke pinggir desa Legetang. Dan betapa terkejutnya mereka, ketika mengetahui desa Legetang sudah rata tertimbun tanah. Dan ternyata tanah itu berasal dari puncak Gunung Pengamun-Amun. Di peristiwa ini ada sekitar 332 penduduk asli, dan 19 orang dari desa lain meninggal dunia. Dan hanya ada 2 orang saja yang selamat di peristiwa itu. Kalau dipikir secara logika, sangat tidak masuk akal jika desa Legetang tertimpa longsoran puncak gunung. Karena letaknya cukup jauh dari gunung itu, dan dipisahkan oleh lembah dan perkebunan. Jika memang gunung itu longsor, harusnya longsorannya cuma sampai lembah saja. Atau paling jauh ke perkebunan warga. Lagi pula, warga sudah membuat parit yang dalam untuk antisipasi longsor. Tapi apalah daya, puncak gunung itu seperti terpotong layaknya nasi tumpang. Kemudian potongannya dibawa terbang dan dihempaskan kuat-kuat ke desa Legetang. Maka siapa yang sanggup melakukan hal ini? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup melakukannya.
Karena, tak mungkin ada satupun manusia yang mempunyai kekuatan sebesar itu untuk mengangkat dan memindahkan puncak gunung ke desa Legetang. Bahkan dengan teknologi secanggih apapun itu, hal ini tetap mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Ini membuktikan, bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala makhluk. Banyak yang beranggapan bahwa, musibah ini adalah azab dari Allah, karena tidak bisa dicerna oleh nalar manusia. Walaupun ada juga yang beranggapan peristiwa ini adalah fenomena alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi penjelasannya dirasa tidak masuk akal, dan terkesan cuma cocok logi saja. Warga desa sekitar Legetang, yang tahu akan jarak antara puncak gunung Pengamun-Amun dan desa Legetang, masih bingung, kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau bukan karena azab Allah sudah sampai pada kaum ini, akhirnya, tak ada lagi yang tersisa. Jadi itulah, kisah hilangnya desa Legetang dalam waktu 1 malam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk menjadi bahan renungan dan menjadikan kita makhluk yang senantiasa bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan salah, hilaf, dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.